Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Krisna Samudra, NIM 190210102110. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi fisika yaitu teori relativitas khusus. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ikutin terus materi dari kakak. Siapa sih yang tidak mengenal formula Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat atau paradoksi kembar yang mendapati saudara kembarannya sudah jauh lebih tua setelah ia melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Namun, tidak semua orang tahu kalau keajaiban tersebut hanyalah bagian kecil dari teori relativitas Einstein. Serta bagaimana sebenarnya Einstein mendapatkan teori relativitas tersebut. Nah, pada pokok bahasan kali ini saya akan membahas tentang teori relativitas khusus. Bagaimana sih awal mula dari teori relativitas khusus itu? Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan sebuah makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Di dalamnya Einstein membuat dua asumsi sederhana. Asumsi pertama adalah asas relativitas. Menurut asas ini, tidak mungkin untuk membedakan satu sistem dari sistem yang lain jika kedua-duanya bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak dipercepat. Lalu asumsi kedua yaitu kecepatan cahaya dalam ruang kosong adalah tetap, bebas dari gerakan sumber cahaya maupun pengamat. Nah, ternyata gagasan ini menuntut revolusi dalam konsep ruang dan waktu. Untuk mengetahui alasannya, bayangkan dua peristiwa yang terjadi di tempat yang sama tapi pada waktu yang berbeda. Semisal dalam pesawat jet. Bagi pengamat dalam pesawat jet, kedua peristiwa itu tak terpisahkan oleh jarak. Namun, bagi pengamat kedua di darat, kedua peristiwa terpisah jarak yang ditempuh jet pada waktu antara terjadinya kedua peristiwa. Hal itu menunjukkan bahwa kedua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain tak akan sepakat mengenai jarak antara kedua peristiwa tersebut. Yang membuatnya jadi aneh adalah walaupun kedua pengamat mengukur waktu yang beda, mereka menyaksikan proses fisik yang sama. Einstein tidak mencoba membangun penjelasan artifisial untuk itu. Dia menarik kesimpulan yang logis, walau mengejutkan bahwa pengukuran waktu seperti pengukuran jarak bergantung pada pengamat yang melakukan pengukuran. Efek ini adalah salah satu kunci teori dalam makalah yang dibuatnya pada tahun 1905 yang disebut relativitas khusus atau special relativity. Jadi, relativitas khusus menyatakan kemunduran waktu atau time dilation, yaitu jam berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam. Bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam bergerak lebih lambat. Karya Einstein menunjukkan bahwa sebagaimana konsep diam, waktu juga tak bisa mutlak atau absolut seperti yang dipikirkan oleh Newton. Gagasan ini berlawanan dengan intuisi kita karena dampaknya tak bisa diamati terhadap kecepatan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi gagasan ini telah terbukti benar dalam percobaan. Salah satu percobaan yang telah membuktikan gagasan ini adalah percobaan yang dilakukan pada bulan Oktober 1971, di mana satu jam atomik atau atomic clock yang amat akurat diterbangkan mengelilingi dunia searah rotasi bumi dari barat ke timur. Para ahli fisika menyebut gagasan ini sebagai
penyatuan ruang dan waktu atau space-time. Dengan waktu disebut sebagai dimensi keempat yang memiliki arah tergantung terhadap kecepatan pengamat. Teori relativitas khusus Einstein mencampakkan konsep waktu mutlak dan diam mutlak, yaitu diam terhadap ether yang bergerak. Postulat teori relativitas khusus. Postulat teori relativitas khusus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transformasi Lorentz yang memiliki 2 postulat. Lalu yang kedua ada dilatasi waktu. Dan yang ketiga ada kontraksi panjang. Transformasi Lorentz, di mana bunyi postulat 1 yaitu hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Postulat ini merupakan perluasan prinsip relativitas Newton untuk mencakup semua jenis pengukuran fisis, bukan hanya mekanis. Lalu bunyi postulat 2 yaitu kelajuan cahaya adalah sama dalam semua kerangka inersia. Pada postulat kedua ini memiliki implikasi yang sangat luas dengan kecepatan, panjang, waktu, dan massa benda yang semua itu bersifat relatif. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatannya yang digunakan tidak bersifat relativistik, yaitu jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Sesuai dengan teori relativitas bahwa kecepatan cahaya di S juga adalah C, maka diperlukan persamaan transformasi baru untuk bisa melibatkan kecepatan relativistik. Dengan adanya transformasi Lorentz, masalah perbedaan panjang, massa dan waktu antara di bumi dan di luar angkasa akan dapat terpecahkan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Ux sama dengan U aksen X plus V dibagi 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Lalu untuk Uy sama dengan U aksen Y akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Nah, untuk Uz yaitu U aksen Z akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 plus V U aksen X per C kuadrat. Lalu yang kedua ada dilatasi waktu. Akibat penting dari postulat Einstein dan transformasi Lorentz menyatakan bahwa selang waktu antara dua kejadian yang terjadi pada tempat yang sama dalam suatu kerangka acuan selalu lebih singkat daripada selang waktu antara kejadian yang sama yang diukur dalam kerangka acuan lain yang kejadiannya terjadi pada tempat yang berbeda. Pada dua kejadian yang terjadi di X0 aksen pada waktu T1 aksen dan T2 aksen dalam kerangka S aksen, kita dapat menentukan waktu T1 dan T2. Untuk kejadian ini dalam kerangka S dapat diperoleh T1 sama dengan gamma dalam kurung T1 aksen plus Vx aksen 0 per C kuadrat. Nah, untuk T2 yaitu gamma dalam kurung T2 aksen plus Vx aksen 0 per C kuadrat. Dan yang ketiga ada kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rambat cahaya. Penyusutan panjang yang terjadi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Panjang benda yang diukur dalam kerangka acuan di mana bendanya berada dalam keadaan diam disebut panjang patut atau panjang benda menurut pengamat. Karena waktu pengukuran X1 sama dengan waktu pengukuran X2, maka T1 sama dengan T2. Sehingga X2 aksen dikurangi X1 aksen sama dengan gamma dalam kurung X2 minus X1. Lalu X2 min X1 sama dengan
1 per gamma dikali X2 aksen minus X1 aksen sama dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dalam kurung X2 aksen minus X1 aksen, atau dapat ditulis L sama dengan 1 per gamma dikali L0 sama dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat L0. Nah, dengan L0 adalah panjang benda sebenarnya, V adalah kecepatan benda, C adalah cepat rambat cahaya, dan L adalah panjang benda menurut pengamat. Adanya dilatasi waktu yang dipengaruhi oleh gerak benda relatif akan mempengaruhi pengukuran panjang. Panjang benda yang bergerak terhadap pengamat kelihatannya lebih pendek daripada panjang yang sebenarnya. Setelah mengulas dengan jelas teori relativitas khusus, mari kita beranjak ke soal. Nah, di sini saya memiliki soal dilatasi waktu. Dua orang saudara kembar A dan B berusia 40 tahun. A melakukan perjalanan ke suatu bintang dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. Ketika kembali ke bumi, B berusia 70 tahun. Lalu pertanyaannya, berapakah usia si A? Jawab, menurut B yang ada di bumi, A telah melakukan perjalanan selama 30 tahun. Berarti untuk nilai T sama dengan 30 tahun. Menurut A, ia telah melakukan perjalanan selama, jadi kita menggunakan rumus dilatasi waktu, yaitu T sama dengan 1 kali T0 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, di mana T0-nya sama dengan T akar 1 minus V0 per C kuadrat. Lalu untuk waktunya tadi ada 30 tahun dan dimasukkan menjadi T0 sama dengan 30 akar 1 minus 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Lalu 0,8 C ini dikuadratkan menjadi 0,64 C kuadrat. Dan dapat kita coret untuk nilai C-nya, sehingga T0 sama dengan 30 tahun dikali akar 1 minus 0,64. Sehingga T0 sama dengan 30 dikali akar 0,36 dan menghasilkan T0 sebesar 18 tahun. Nah, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya pribadi ingin memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.